LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini akan melaksanakan uji kinerja di SDI 80 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimudahkan dalam proses belajar kita. Silakan Andika membaca doanya di atas, memimpin temannya untuk berdoa. Baiklah, kita membaca doa belajar. Menyanyi terlebih dahulu agar lebih semangat. Mau bernyanyi? Ekosistem. Kemudian kedua yaitu membuat buklet tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu menjelaskan informasi atau ide pokok dari teks non-fiksi. Keempat, membuat kesimpulan dari teks non-fiksi. Mengerti semua anak-anak? Mengerti. Bagus. Sudah dibaca semua bahan ajar yang ibu kirim lewat WA? Bagus, pintar. Nah, anak-anak, siapa
Perhatikan ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira peristiwa apa ya yang sedang terjadi pada gambar? Ya, di sini pada gambar yang pertama, ternyata di desa tempatnya Udin tinggal itu dikejutkan dengan suara bentrokan yang cukup keras yang berasal dari perkampungan dekat sekolah. Ada apa sampai dibunyikan kentongan? Nah, jadi terjadi kebakaran di bukit dekat perkampungan penduduk. Kebakaran yang terjadi tersebut menyebabkan adanya perubahan keseimbangan dalam ekosistem. Ya, faktor yang mempengaruhi perubahan ekosistem asalnya dari alam, seperti bencana alam, seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, tsunami. Itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perubahan ekosistem. Ya, jadi di sini peristiwa-peristiwa seperti letusan gunung berapi, banjir, dan bencana alam yang lain itu dapat merusak suatu ekosistem hingga memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Nah, selain faktor alam, ini ada faktor manusia. Nah, kalau faktor manusia ini adalah faktor yang memang disebabkan oleh ulahnya manusia. Seperti apa? Seperti penebangan pohon-pohon di hutan, ya, penebangan pohon secara liar di hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pertambangan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah yang secara sembarangan. Nah, kegiatan ini, faktor manusia ini karena aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam. Akan tetapi dalam memanfaatkan sumber daya alamnya sampai merusak lingkungan. Nah, kalau sampai merusak lingkungan akan mempengaruhi ekosistem, bahkan ekosistemnya bisa terganggu keseimbangannya. Jadi ada dua ya faktor yang mempengaruhi perubahan ekosistem. Ada faktor dari alam dan ada faktor manusia. Ada banyak hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk memulihkan ekosistem. Apa hal sederhana tersebut? Nah, yang pertama, kamu bisa menanam pohon. Mulailah tanam pohon dari depan rumahmu sendiri. Jika setiap keluarga masing-masing rumah memiliki pohon, maka lama-kelamaan menjadi hijau dan juga ekosistem perlahan juga akan memulih. Selain menanam pohon, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mendaur ulang sampah. Sampah ini merupakan penyalahan yang sampai bisa merusak ekosistem. Nah, dengan mendaur ulang sampah, sampah-sampah jadi bisa digunakan lagi. Atau sampah-sampah organik itu bisa diolah untuk menjadi pupuk. Sampah-sampah non-organik bisa didaur ulang agar bisa dipakai kembali. Sederhana ya, kedua hal ini jika mulai kita lakukan dari sekarang, perubahan ekosistem dan ekosistem akan menjadi pulih kembali. Nah, sekarang kita tanya, tahukah kamu bagaimana membuat kesimpulan dari teks? Cara membuat kesimpulan dari teks itu yang pertama adalah kalian tentukan dulu ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Setelah menentukan ide pokok, kalian temukan informasi penting dalam teks tersebut. Nah, jadi temukan informasi penting dari tiap-tiap paragraf. Setelah menemukan informasi pentingnya, kalian susun informasi tersebut menjadi satu paragraf. Sekarang coba kalian baca teks di bawah ini. Dibaca dulu teksnya ya, dengan judul Upaya Menjaga Keseimbangan Lingkungan. Nah, untuk itu pertama kita cari dulu ide pokoknya. Ide pokoknya adalah untuk paragraf yang pertama ini keharusan menjaga keseimbangan lingkungan. Informasi penting yang kita dapatkan adalah lingkungan memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap makhluk hidup.
Iya, ide pokok paragraf kedua. Nah, ide pokok paragraf kedua adalah tujuan menjaga keseimbangan lingkungan. Informasi pentingnya menjaga lingkungan agar dapat dilakukan agar kekayaan alam tetap lestari dan dapat dinikmati generasi mendatang. Setelah kalian mendapatkan ini, untuk membuat kesimpulan, tinggal kalian gabungkan. Ya, anak-anak, setelah kalian amati video di atas, faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Siapa yang tahu? Iya, silakan. Faktor alam. Bagus. Ya, silakan anak itu. Faktor manusia. Pintar ya. Nah, faktor alam itu siapa yang tahu kira-kira faktor alam itu apa? Pengertiannya. Itu faktor yang terjadi secara alami. Kemudian Ezel, coba Ezel, faktor manusia. Faktor yang terjadi karena manusia. Iya, faktor yang terjadi karena kegiatan manusia. Iya, oke. Nah, sekarang siapa yang tahu contoh-contoh alami atau faktor secara alami? Siapa yang tahu contohnya? Gunung berapi, Apanya? gunung meletus. Gunung meletus. Selain gunung meletus, apa lagi? Penyulangan. Gunung meletus, apa lagi? Selain gunung meletus. Yang terjadi secara alami. Iya, banjir. Ingat, silakan Nun. Tanah longsor. Kalian sudah tahu faktor-faktornya. Nah, kira-kira hal sederhana apa yang bisa memulihkan kembali keseimbangan ekosistem? Siapa yang tahu? Iya, Nanisel. Iya, penanaman pohon kembali. Oke, bagus. Nah, anak-anak, sudah dilihat di atas? Sudah ya? Oke, siapa di antara kalian yang bisa membaca di atas? Iya, oke, silakan dibaca, Nak. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang kita tinggali saat ini akan berpengaruh besar terhadap peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Lingkungan yang kita tinggali memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap langsung makhluk hidup. Ekosistem yang berada di lingkungan haruslah kita jaga keseimbangannya. Iya, bagus ya. Sudah dibacakan temannya. Nah, siapa kira-kira di antara kalian yang bisa menunjukkan atau menyampaikan apa pokok pikirannya atau ide pokoknya? Siapa yang bisa naikkan tangannya? Iya, silakan Nak, Andika. Lingkungan memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Iya, itu adalah informasi pentingnya. Pokok pikirannya, ide pokoknya siapa yang bisa? Isel. Keharusan menjaga keseimbangan lingkungan. Iya, ide pokoknya keharusan menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, sudah ditahu semua ya? Apa ide pokoknya paragraf pertama dan ada informasi pentingnya. Sudah ditahu semua? Sudah. Iya, jadi ide pokoknya pada paragraf pertama yaitu keharusan kita untuk menjaga keseimbangan ekosistemnya di lingkungan. Oke? Iya. Nah, siapa yang bisa baca di paragraf kedua? Coba Ibnu, paragraf keduanya. Keseimbangan lingkungan hidup. Upaya menjaga lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif dari suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut lama. Jadi keseimbangan lingkungan hidup tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, anak-anak, setelah kalian baca paragraf kedua, siapa yang tahu ide pokok dari paragraf kedua? Lihat tangannya.
generasi mendatang. Iya, bagus. Pintar semua ya. Tepuk tangan dulu. Kita akan membuat kesimpulan. Ada berapa caranya dalam membuat kesimpulan dari paragraf yang tadi? Siapa yang bisa? Yang pertama yaitu apa? Menentukan ide pokok paragraf. Kemudian yang kedua apa lagi? Temukan informasi penting dalam teks. Iya, temukan informasi penting dalam teks. Kemudian Susun informasi penting tersebut menjadi sebuah paragraf. iya, disusun pokok pikiran, kemudian informasi penting menjadi sebuah paragraf. Itulah bentuk kesimpulan. Namun kalau dalam satu paragraf itu juga tidak menggabungkan antara cuma satu, langsung saja kesimpulannya ditulis. Ya? Oke. Nah, tadi sudah ada ide pokoknya, sudah ada informasi penting dari paragraf pertama. Paragraf kedua juga ada. Nah, siapa yang tahu kira-kira apa kesimpulan dari paragraf kedua dan pertama tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oh, Naisel, silakan Naisel. Kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Hal ini dilakukan karena lingkungan memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Tujuan menjaga keseimbangan lingkungan agar kekayaan alam tetap terjaga dan dapat dinikmati generasi mendatang. Iya, pintar Naisel. Tepuk tangan dulu Naisel. Iya, kayaknya sudah robek nih. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat semua? Iya, terus semangat ya. Masih pagi-pagi semangat ya. Nah, anak-anak, kita akan mengerjakan LKPD, yaitu membuat buklet. Coba dilihat di LKPD-nya. Silahkan dikerja ya. Ada petunjuknya ya, nak? Nah, ini petunjuknya. Iya, silahkan dikerja. Oke, sudah ada alatnya semua ya? Iya, silahkan dikerja. Oke, sudah ada kertasnya semua? Silahkan nak, sudah bisa? Iya, silahkan digunting. Iya, dibuka. Iya, oke. Silahkan, sesuai dengan petunjuknya nak. Nah, ini petunjuknya ada di sini. Iya nak? Ini pakai pensil warna lagi nggak? Iya. Warna lainnya lagi nak? Warna lainnya karena tidak terlalu yang tadi. Cuma untuk ini. Oke.
Jadi di bawahnya ditulis nama-namanya deh nak. Nomor 1. Bisa juga warna lain nak. Warna lain. Nah, biar mirip. Kedua, masih ada 3 orang nih nak. Silakan dikasih tahu saya ternyata. Nomor 3. Bisa juga diwarnain nak di pinggirnya kayak tadi supaya lebih cantik lagi ya. Oh nak, pinggir-pinggirnya bisa diwarnai nak? Sudah? Anak. Dulu Laisel. Bisa diwarnai nak? Bisa diwarnai di sini. Dikasih bunga-bunga lain. Bisa. Silahkan nak, diwarnai. Pakai pensil warna biar lebih cantik. Sudah nak? Silahkan. Ini ada warna-warna. Ya, bisa diwarnai Dina. Diwarnai pinggir-pinggirnya, bisa dikasih bunga. Anak-anak, sudah selesai semua ya KPD-nya? Sudah. Iya, coba ibu ya. Senyum. Jangan lupa senyum ya. Yang bisa presentasi di atas siapa yang bisa? Oke, silakan Naisel. Yang pertama menaikkan tangannya. Buklet kami tentang membuang sampah dan limbah secara sembarangan. Oke, silakan nak dibaca di dalamnya. Oke. Ya. Kami dari kelompok Tanah Longsor. Silakan dibaca anggotanya nak. Anggotanya Oke. Aisel, Zaidan, dan Fadila. Iya, terus Gambar di atas menunjukkan orang yang membuang sampah sembarangan. iya, gambar tentang orang yang membuang sampah sembarangan. Itu pilihan dari kelompok Tanah Longsor. Apa dampaknya nak? Silahkan dibaca. Dampak dari membuang sampah secara sembarangan adalah mendatangkan bau tidak sedap dan merusak pemandangan dan juga bisa mengakibatkan banjir. Iya, pintar ya dari kelompok Tanah Longsor. Tepuk-tepuk tangan dulu. Bagaimana tanggapan kalian tentang penampilan dari kelompok Tanah Longsor? Siapa yang bisa menyampaikan tanggapannya? Iya, silakan, Nak Ibnu. Sudah bagus. Ya, bagus. Oh iya, ada warna-warninya ya. Terus apa lagi? Ada bunga-bunganya juga. Isel pintar ya, kelompok Isel pintar membuat bunga-bunga. Apa lagi? Ada apanya lagi? Apakah penjelasan atau gambar yang diambil Isel itu sesuai dengan penjelasannya? Iya, sudah? Sudah bagus, sudah sesuai. Benar. Tepuk-tepuk tangan dulu untuk kelompok Tanah Longsor. Mari kita anak-anak menyimpulkan materi kita tentang apa tadi? Siapa yang bisa? Oke. Faktor alami. Faktor alami. Apa contohnya nak? Tsunami. Tsunami. Meletus. Iya. Apa lagi? Bagus ya? Longsor. Tanah longsor. Tepuk tangan dulu. Apa lagi Isel? Manusia. Faktor manusia. Apa lagi? Contohnya? Menebang pohon. Iya. Kebakaran hutan. Iya. Terus apa lagi? Tadi yang dipelajari. Pembuangan sampah sembarangan. Iya, pintar membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu. Terus apa lagi? Oh, dari tadi
sampah sembarangan, menggunakan pupuk buatan berlebihan, menggunakan pestisida juga berlebihan, menebang pohon di hutan, itu dapat menyebabkan banjir. Jadi anak-anak, bukan cuma kegiatan atau keadaan secara akibat dari perbuatan kita atau karena manusia yang kurang bertanggung jawab, misalkan membuang sampah di selokan sehingga aliran air tidak bisa mengalir tersumbat, sehingga bisa menyebabkan banjir atau pengendapan di situ, ya. Sudah mengerti semua ya? Kemudian kita belajar kalimat non fiksi, menentukan pokok pikiran. Pokok pikiran itu bisa ada di atas, di bawah, di tengah, ya. Pokok pikiran dari sebuah paragraf. Kemudian kalau misalkan ada 2 paragraf, itu ditentukan dulu ide pokok paragraf pertama, kemudian apa informasi pentingnya, kemudian ditentukan juga ide pokok pada paragraf kedua, kemudian apa informasi pentingnya, kemudian digabungkan itu menjadi sebuah kesimpulan dari 2 paragraf itu, paragraf 1 dan paragraf 2. Mengerti semua? Mengerti. Kamu tepuk tangan dulu. Kita break dulu ya. Semua? Bagus. Cara bermainnya, kalau ibu bilang tinggi, kalian menengok ke kiri. Kalau ibu bilang rendah, kalian menengok ke kanan. Bagus. Sudah mengerti semua? Sudah. Yang salah dulu ya. Yang salah dulu. Oke. Nah, anak-anak
tingkatkan terus belajarnya di rumah ya Nana? Ya. Atau materi apa yang kalian senangi? Coba ada yang bisa? Membuat buklet. Coba ibu lihat bukletnya. Iya, membuat buklet. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Apa lagi selain membuat buklet yang disenangi? Apa tadi? Menggambar. Apa lagi? Menyanyi. Apa lagi? Mengamati. Oke, bagus. Tepuk tangan ya. Nah, hal apa yang tidak kalian pahami? Sudah paham semua? Sudah. Tepuk tangan. Itu sudah tahu ya semua tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ya? Iya, Bu. Iya, seperti apa itu tadi? Membuang Membuang sampah. sampah. Iya. Jadi kalau kita membuang sampah itu di mana dibuang sampah kalian? Tempat sampah. Karena kalian sudah tahu akibat dari membuang sampah secara sembarangan. Nah, diajari juga nak adik-adiknya atau adik kelasnya ya supaya membuang sampah pada tempatnya.